Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back my chapter 3. Perkenalkan, nama saya Inaya Maula dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya membawakan tugas dari Psikologi Komunikasi Dakwah, yaitu ngeresum 2 materi. Yang pertama materi komunikasi kelompok, dan yang kedua adalah teori-teori komunikator, gaya berkomunikasi. Materi yang pertama adalah komunikasi berkelompok. Nah, pengertian dari komunikasi berkelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Dalam pengertian ini, contohnya adalah organisasi, hima kalau dalam kuliah. Nah, pembentukan kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu propinquity dan keseimbangan. Propinquity adalah kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruangan dan lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah seperti contohnya keluarga dan sanak saudara. Walaupun kalian tidak memiliki niat buat bertujuan bersama dalam hal itu, tapi ini sudah dihak patenkan buat itu udah termasuk membentuk komunikasi berkelompok. Nah, yang kedua adalah keseimbangan. Seseorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kerjasama sikap dan hobi dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan atau satu sama lain. Contohnya seperti organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di kuliah. Nah, dalam kelompok ini mesti kalian akan menemukan masalah dinamika dalam kelompok. Biasanya yang bakal kalian temuin dalam masalah komunikasi kelompok ini adalah kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, decision making, komunikasi dan konflik. Nah, dalam urutan itu kalian akan bisa menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu teori-teori komunikator, gaya berkomunikasi. Teori-teori tentang komunikator adalah mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Yang dimaksud dalam komunikator komunikasi ini adalah kayak membahas dalam keseharian kita, cara kita berkomunikasi terhadap orang lain, kita sebagai komunikatornya. Teori-teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dan menentukan perilaku komunikasinya. Dalam teori komunikator ini dibagi menjadi 4, yaitu teori tastic dan teori of belief, attitudes, dan value, teori kognitif disonansi, dan attribution theory. Yang disebut dengan teori trustis adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Dan juga teori ini membahas tentang karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya adalah teori of belief, attitudes, and value. Di sini teori ini membahas sikap mental melahirkan tindakan-tindakan yang berkali-kali, melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging, melahirkan watak-watak dan dilakukan berulang kali, atau disebut dengan kebiasaan-kebiasaan. Contohnya adalah kurang pede, percaya diri, humoris, pemarah, ramah, dan lain-lain, atau senyum tulus. Yang ketiga, teori kognitif disonansi.
perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap pemikiran dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang keempat, attribution theory, yaitu bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bila bisa, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.